Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulama Syabainawi, NIM G0024008 dan dari kelompok B3 atau 13. Sekarang saya akan membuat video laporan praktikum anatomi blok 2.2 sistem kardiovaskuler. Jadi untuk yang pertama, jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Jadi seperti yang kita tahu, di anatomi itu dibagi menjadi dua, traktus respiratorius superior dan juga inferior. Kalau yang superior itu consist of nasal, laring, faring. Selanjutnya kita mulai dari nasal dulu. Nah, di nasal itu nasus. Jadi di nasus itu bagian eksternusnya itu dia ada nasal bone, ada maksila, ada cartilago septal, ada cartilago lateral, ada cartilago ala mayor, cartilago ala minor, sama ada udah sih itu aja. Sama kalau osanya itu ada os nasal, os maksila, sama os frontal ya. Kalau yang lainnya cartilago. Lalu setelah dari eksternus kita melanjut ke kavum-nasinya. Nah, di kavum-nasi itu ada 3 regio. Regionya itu ada regio olfaktorius, regio respiratorius, sama vestibulum nasi. Terus regio-regio ini tuh dibatasi oleh beberapa pintu. Kalau misalnya di depan namanya adalah nares, kalau pintu yang belakang namanya adalah coana. Terus antara regio respiratorius tuh kan ada 2 bagian, dexter sama sinister tuh ada sekatnya namanya septum nasi. Terus lanjut di dinding lateral-lateralnya si kavum nasi. Kavum nasi itu ada konka. Konka itu seperti lengkungan tulang gitu yang bertingkat. Sama ada salurannya di bawah-bawahnya. Nah, konkanya itu ada konka nasalis superior, ada konka nasalis media, sama ada konka nasalis inferior. Kalau misalnya saluran-salurannya itu dari atas ada recessus sphenoethmoidalis. Dia itu disaluri oleh sphenoethmoidalis. Kalau misalnya meatus nasi superior kalau misalnya recessus sphenoethmoidalis itu dia dimuarai oleh sphenoidalis. Kalau misalnya meatus nasi superior dimuarai oleh ethmoidalis. Kalau meatus nasi media dimuarai oleh semilunaris. Kalau meatus nasi inferior sama ductus nasolacrimalis gitu. Terus selanjutnya ada kayak tempat buat sinus. Jadi kalau misalnya pemeriksaan itu biasanya diketok. Kalau misalnya sakit berarti ada sinus di situ. Jadi sinus paranasal itu ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sama sinus sphenoid. Lalu ada vaskularisasinya. Biasanya yang rawan terjadi epistaksis itu di plexus Kieselbach. Dia ada 4 arteri. Arteri sphenopalatina sama arteri palatina mayor, sama arteri ethmoidalis anterior, terus sama arteri udah itu aja sih ya. Lalu selanjutnya kita ke faring. Kalau di faring itu ada 3 bagian. Nasofaring itu yang deket sama nasal. Kalau misalnya orofaring deket sama oris. Kalau laringofaring dia sama laring. Terus dia itu letak skeletopisnya itu di VC1 sampai VC2. Fungsinya untuk ya respirasi. Terus dia bangunan pentingnya tuh ada opte, yaitu ostium, pharyngeum, tubae, auditivae, eustachii. Terus itu di nasofaringnya. Kalau di orofaringnya itu skeletopisnya VC2 sampai VC3, fungsinya untuk pencernaan. Kalau laringofaring itu skeletopisnya VC3 sampai VC5.
Terus inervasinya, sensoriknya oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Kalau motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke, nah ini kartilago di laring. Jadi laring tuh punya banyak kartilago. Ada kartilago tiroid. Terus yang menjungul ini namanya kartilago corniculata. Terus bawahnya ini kartilago arytenoid. Terus ini kartilago tiroid, terus ini kartilago krikoid. Kartilago tiroid ini yang tempatnya Adam's apple. Lanjut. Nah, ini bedanya faring sama laring ya. Ini faring yang pasti di atasnya lah ya. Nah, ini itu pita suara. Jadi ada epiglotis, terus ada rhimaglotis. Rhimaglotis itu antara vestibulum plica vestibularis sama plica vocalis. Iya gitu. Oh, antara dua plica vocalis itu namanya rhimaglotis. Terus kalau antara dua plica vestibularis itu namanya rhima vestibularis. Terus di laring itu dia ada ruang-ruangnya, yaitu ruang supraglotis. Yang pastinya supra di atas glotis. Ya glotis. Dia tuh luasnya itu dari aditus laringe sampai plica vestibularis. Terus yang kedua ada transglotis, dari plica vestibularis sampai plica vocalis. Terus yang ketiga ruang subglotis, yang pastinya di bawah, yaitu dari plica vocalis sampai kartilago krikoid. Begitu. Terus kalau misalnya dia bernafas normal, itu rhimaglotisnya itu membuka sebagian. Nah, ini rhimaglotisnya di sini nih, yang bolong ini membuka sebagian. Terus kalau misalnya dia respirasi yang cepat gitu, dia membukanya agak lebaran. Terus kalau dia bisik-bisik itu menutup. Terus kalau dia bersuara gitu, kayak ini tuh bakal kayak bergetar gitu. Oke. Kita lanjutkan ke laporan kedua, yaitu jelaskan anatomi dari core. Jadi jantung itu dia tuh dilindungi oleh suatu struktur, namanya adalah perikardium. Perikardium itu adalah suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar, layaknya pleura pada pulmo gitu. Nah, si perikardium ini tuh dia punya dua bagian, ada fibrosum sama serosum. Tapi di serosum itu dia dibagi jadi dua lagi, yaitu lamina visceralis sama parietalis. Kalau yang visceralis tuh dia langsung ke core-nya. Kalau visceralis langsung ke core-nya, kalau parietalis dia yang sama fibrosum gitu. Terus di antara dua lapis perikardium serosum itu tuh ada cavum pericardii atau cavitas pericardiaca yang berisi cairan serosa atau liquor pericardii. Terus di letak anatomis dari jantung sendiri itu dia digabungkan oleh beberapa ligamen-ligamen. Yang pertama dia gabung sama sternum, namanya ligamen sternopericardiaca. Terus sama xiphoideus, dia namanya ligamen xiphopericardioca. Terus dia sama diafragma, namanya ligamen pericardiofrenica. Terus kalau sama vertebra namanya ligamen vertebropericardiaca. Terus batas-batas jantung. Jadi jantung itu batas kanan atasnya di SIC2 linea parasternalis dextra. Terus di kiri atasnya SIC2 linea parasternalis sinistra. Kanan bawahnya SIC4 linea parasternalis dextra. Terus di kiri bawahnya SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Terus lanjut ya, di struktur eksterna dari jantung. Seperti yang kita tahu, jantung itu punya 4 ruangan ya, atrium dextra, atrium sinistra, ventricularis
dextra sama ventricular sinistra. Nah, si jantung ini tuh dia juga punya sebuah kerangka yang untuk membentuk daripada jantung sendiri, namanya adalah skeleton cordis. Dia terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea. Gitu. Selain atrium-atrium tadi tuh juga terdapat arteri-arteri ya. Ada vena cava superior, vena cava inferior, ada arcus aorta, sama ada truncus pulmonalis. Sama yang di ujung sini namanya adalah apex. Dia di ECC5 linea mid clavicularis sinistra. Terus udah itu aja. Lanjut ke struktur interna dari core. Di atrium dexter di sini, nah ada bagian halus namanya sinus venarum cavarum, terus bagian kasar yang namanya musculus pectinati. Terus dia itu dimurai oleh 4 ostium ya. Ada vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, sama vena cordis minima. Sinus coronarius itu dia yang membagi lagi nanti jadi vena-vena banyak itu. Lalu selanjutnya di ventriculus dexter di bawah ini. Nah, di ventriculus dexter ini tuh ada ruangan kasar yang tersusun atas trabecula carna. Ada 3 jenis dari trabecula carna. Ada musculus papillaris, ada trabecula septum marginalis yang nanti itu dia bakalan menjadi bundle office yang akan jadi sistem konduksi itu. Sama ada gigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus ostiumnya dia ada ostium trunci pulmonalis yang nantinya bakalan ke paru-paru itu. Selanjutnya atrium sinister. Di atrium sinister itu dia ada sinus venarum cavarum, sama kayak atrium dexter. Terus dia dimurai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lanjut ke ventriculus sinister. Nah, maaf, ini yang membentuk apex cordis. Dia itu punya miokardiumnya tuh dia lebih tebal. Kenapa? Karena dia itu akan memompa darah ke seluruh tubuh. Terus dia ada ostium aorta, sama ada musculus papillaris. Oke. Lanjut, saya akan memberitahu katup-katup jantung ya. Jadi di jantung itu ada valva trunci pulmonalis, ada valva aorta, ada valva mitralis atau valva atrioventricularis sinistra yang ada 2. Kalau misalnya valva atrioventricularis dextra itu itunya ada 3. Jadi gitu. Namanya tricuspid. Kalau yang mitral tadi bicuspid. Terus untuk vaskularisasinya dari aorta ascendens akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan koronaria sinistra. Terus nanti inervasinya kalau autonom itu diperankan oleh plexus cardiacus, serabut simpatis oleh ganglion cervical, kalau parasimpatisnya oleh nervus vagus. Terus kalau inervasi sensoriknya oleh serabut afferent. Biasanya mengambil bagian dalam refleks kardiovaskuler. Jadi gitu. Kita lanjutkan ke laporan ketiga, yaitu jelaskan anatomi dari tractus respiratorius inferior. Jadi tadi kan udah superior tuh yang bagian atas, yaitu nasal, faring, sama laring. Sekarang di bagian bawah inferior, yaitu trakea, bronchus, bronchiolus, dan selanjutnya itu. Kita mulai dari trakea dulu. Trakea itu dia letaknya di skeletopis VC6 sampai VTH4 atau 5.
Pembagiannya itu ada dua bagian, ada pars cervicalis sama pars thoracalis. Tuh. Terus trakea itu ada bangunan pentingnya, yaitu untuk percabangannya namanya adalah bifurcatiotrachea yang dia itu akan membentuk percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra dan et sinistra setinggi VTH 4 atau 5. Terus ada penonjolannya namanya adalah carina, penonjolan di bifurcatiotrachea. Nah, di penonjolan itu kalau misalnya ada nodus di situ namanya adalah carina node. Gitu. Lalu vaskularisasi dari trakea itu adalah arteri tiroid inferior. Kalau inervasinya diinervasi simpatis oleh truncus sympathicus, parasimpatis oleh nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Lalu selanjutnya bronkus. Ini dulu aja. Nah, bronkus itu dia ada 3 bagian ya. Ada bronchus primarius, bronchus secundus, sama bronchus tertius. Pokoknya kayak primer, sekunder, sama tersier. Pertama ke bronchus primarius dulu. Perbedaannya antara dexter sama sinister itu bisa dilihat dari sini ya. Kalau ini yang dexter lebih pendek daripada sinister. Terus yang dexter ini tuh dia lebih lebar atau diameternya itu lebih luas, lebih besar daripada yang sinister. Sama posisi dia itu lebih tegak, yaitu 25 derajat, tapi terhadap linea medianya, bukan linea ininya gitu. Kalau yang ini dia lebih horizontal, membentuk sudut 45 derajat. Lalu kalau bronchus secundus, jadi habisnya bronchus primarius ini bagi 2 lagi, ini namanya bronchus secundus. Bronchus secundus itu kalau yang di dexter dia ada 3 lobus. Kalau yang di sinister ada 2 lobus. Kalau yang di dexter dia masuk hilum pulmonalis tinggi VT 5, kalau yang di sinister VT 4. Terus ada 1 bronchus secundus eparterialis dan 2 bronchus secundus hiparterialis kalau di dexter. Kalau di sinister cuma ada bronchus secundus hiparterialis. Nah, terus ini bercabang lagi jadi bronchus tertius, kalau di dexter jadi 10, kalau di sinister jadi 8 atau 9. Habis bronchus tertius tadi jadi bronchus respiratorius, terus berlanjut ke ductus alveolaris, terus baru ke saccus alveolari, baru deh ke alveolus. Lanjut, ini lebih jelas ya. Lanjut ke pulmonalis. Jadi di pulmo itu kan kita tahu kalau ada dexter sama sinister, dan tadi itu di bronchus secundus kan tadi ada 3 lobus kalau di dexter. Nah, untuk ini tuh juga dihafalnya kayak gitu sih. Kalau pulmo dexter ada 3 lobus. Ada di SIC2, 4 sama 6. Terus dia tuh dipisahkan sama visura oblik pulmonalis dextra sama visura horizontalis pulmo dextra. Terus kalau pulmo sinister dia kan ada 2 lobus, SIC2 dan di SIC6. Dia dipisahkan oleh visura oblik pulmonalis sinistra, sama dia ada lingula pulmonalis. Jadi lingula pulmonis itu kayak lidah di paru-paru gitulah. Terus ada radix et hilum pulmonis. Jadi radix itu kumpulan struktur-strukturnya, sedangkan hilum adalah daerah dari tempat struktur-struktur itu. Nah, struktur-strukturnya ini tuh akan melekat di pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Radix itu nanti akan ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berfleksi menjadi pleura visceralis. Nah, ini struktur yang melewati hilum pulmonis. Ada bronchus eparterialis kalau misalnya di dexter. Kan tadi kalau di dexter ada eparterialis sama hiparterialis, yaitu udah sama ada arteri pulmonalis sama vena pulmonalis. Kalau di sini sama arteri pulmonalis, vena pulmonalis, tapi dia kan gak ada eparterialis, dia cuma ada hiparterialis. Bronchus secundus hiparterialis. Untuk vaskularisasinya fungsional oleh arteri vena pulmonalis, nutritifnya oleh arteri vena bronchialis, inervasinya oleh plexus pulmonalis. Nah, kalau misalnya core tadi dilindungi oleh perikardium, kalau
pulmo itu dilindungi oleh pleura. Lapisan di pleura itu ada pleura parietalis sama visceralis. Terus di antara keduanya itu ada cavum pleura. Pleura itu dia diinervasi kalau parietalis oleh GSA. Kalau di pars costalis itu di yang deket sama kostal di sini, di tengah-tengah sini ya. Dia oleh nervus intercostalis. Tapi kalau di diafragmatika, kalau sama diafragma sini atau enggak di mediastinumnya itu oleh nervus phrenicus. Terus kalau pleura visceralis itu dia GVA, yaitu tidak timbul nyeri. Jadi tadi ada pars mediastinalis, pars diafragmatika, pars costalis, sama di sini pars cervicalis. Gitu sih. Ya segitu aja. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.